di Garut. Saat ini saya sedang menekuni sebuah bisnis olahan keripik kentang yang saya beri nama dan tim dengan nama ataupun brand El Kota. Sebelumnya izinkan saya teman-teman semua akan sharing terkait apa yang sudah ataupun materi yang sudah disampaikan oleh guru kita semua, Mas Jaya Setiabudi, terkait formula bisnis, di mana kan formula bisnis ini merupakan sebuah framework untuk pembisnis pemula dalam menentukan arah gerak ke depannya supaya tidak bingung gitu kita sebagai pembisnis akan melakukan apa untuk step selanjutnya. Ada ranking system di mana memang ada 5 tangga bisnis yang terbagi menjadi fondasi bisnis berkah yang merupakan materi yang paling penting, yang terbaik gitu ya. Yang kedua ada 7 formula buka langsung laris, input atau output analisis, 5 cara menaikkan keuntungan usaha, 4 sektor optimasi dan evolusi bisnis model. Di sini saya hanya akan sharing terkait 7 formula buka langsung laris. Teman-teman bisa lihat materi itu semua di YouTube-nya Mas Jaya Setiabudi ataupun di formula bisnis.id. Berbicara terkait 7 formula buka langsung laris yang merupakan satu-satunya framework yang sudah terformulasi, di mana kita akan terlebih dahulu membicarakan terkait konsep matrix Boston. Konsep matrix Boston ini di mana sebuah bisnis mulailah dari sayembara yang memang tiap hari selalu menghasilkan. Jangan terlena saat kaya karena akan berpotensi menjadi anjing piaraan yang tentu tidak akan menghasilkan lagi dan malah perlu mengeluarkan biaya untuk mengurus anjing piaraan tersebut. Tapi saat sayembara ini menghasilkan, mulailah kita investasi ke sebuah tanda tanya ataupun bintang yang nantinya akan menghasilkan di kemudian hari dengan tetap dibayar oleh sayembara gitu. Apa sebelum sayembara? Ya ibaratnya sayembara tuh ketika kita ingin memulai bisnis, ya mulai apa aja yang mau dijual gitu. Misal yang lagi booming tentang boba ataupun makanan lainnya. Nah jangan sampai nantinya tuh boba menjadi sebuah anjing piaraan. Nah berinvestasilah ke bintang, di mana bintang ini merupakan sebuah pasar potensial yang nantinya akan menjadi bisnis kita ke depannya gitu. Yang pertama dari formula buka langsung laris, yaitu ada bidding pasar potensial. Apa sebetulnya itu bidding pasar potensial? Bidding pasar potensial ini sebenarnya dalam sebuah bisnis ada 3 market, di mana memang ada bidding market, pasar berdarah-darah, ada sleeping market, ada potensial market. Apa itu bidding market? Bidding market di mana memang peperangan harga lah, istilahnya pada market ini tuh orang-orang supply dan demand-nya tuh benar-benar banyak gitu, benar-benar dominan gitu. Jadi orang saling perang harga sehingga persaingan di bidding market ini tidak sehat. Yang kedua ada sleeping market. Apa sleeping market? Tentunya sleeping market ini sebuah bisnis yang memang menjanjikan sebetulnya, akan tetapi kita butuh riset, butuh investasi lebih banyak. Jika kita contohkan saja 2 hal, yaitu tentang Aqua dan Pocari Sweat. Aqua butuh waktu 16 tahun sampai akhirnya orang dari tahun 1972 sampai dengan 16 tahun kemudian sampai orang tuh benar-benar ngeh gitu kalau air mineral tuh sangat dibutuhkan sampai saat ini. Yang kedua ada Pocari Sweat. Pocari Sweat orang setelah 3 tahun kemudian bahkan baru menyadari bahwa Pocari Sweat enak diminum pada saat kondisi berkeringat gitu. Sedangkan pada kondisi biasa saja orang tidak akan ngeh. Yang ketiga ada potensial market. Potensial market ini merupakan pasar simpelnya demand-nya banyak tetapi supply-nya banyak. Sebetulnya ada 12 poin ya, ada 12 poin yang memang bisa jadi potensial market. Ada di materinya pasti juga. Salah satu contohnya itu di mana produk tersebut sudah menjadi komoditas akan tetapi belum ada brand sehingga kita bisa masuk di dalamnya dalam membentuk sebuah brand. Yang kedua bisa aja sebuah produk yang tren gitu ya di negara mana itu, tapi kita belum tren di negara kita sehingga kita bisa memanfaatkan pasar tersebut. Yang ketiga contoh lainnya itu produk yang sudah gagal tren tapi bisa dibangkitkan lagi. Contohnya mungkin bubble tea yang memang saat ini sudah tren lagi menjadi boba seperti itu. Oke, yang kedua dari formula buka langsung laris yaitu uji angin. Apa sebetulnya uji angin? Ibaratnya uji angin yaitu meriset sebuah produk kita enak ataupun laku tidak sebelum memang kita nantinya meluncing sebuah merek atau brand. Uji angin dalam sebuah bisnis, dalam produk, contohnya dalam produk saya, ya gampangnya kita coba uji dalam sebuah komunitas ataupun saat kita teman-teman nongkrong gitu ya. Ya kita coba suguhin produk kita tanpa kasih merek, tanpa kasih tahu produk kita lihat, amatin mereka apakah mereka ketika makan itu nanganin ataupun ketika mereka ada nyeplos, wah apa ini kok enak ya, kok rasanya kayak gini, kok beda dari yang lain. Nah itu kita amatin, kita catat gitu ya. Yang kedua pun coba uji kita uji di pasar yang memang tidak
protes terhadap harga gitu ya, tidak mengharapkan selalu adanya diskon. Nah, jangan sampai kita menyasar pasar-pasar yang seperti itu. Yang selanjutnya, ketika memang nantinya kita sudah lulus uji ngangenin, maka nantinya kita bisa dapat langsung masuk ke step selanjutnya. Karena jika kita tidak lolos uji ngangenin, kita udah capek-capek bikin brandnya malah jadi akan rusak gitu. Ataupun contohnya kemasan ya, kita udah capek-capek bikin kemasan, tapi ternyata orang melihat kemasannya oke lah tertarik, tapi ketika nyicipin produknya ternyata produknya gak enak kayak gitu. Contoh-contohnya sebenarnya banyak ya, produk-produk yang memang gak lolos uji ngangenin terlebih dahulu. Mungkin teman-teman pada tahu gitu ya, produk-produk kue artis yang kemarin sempat viral beberapa bulan kemudian akhirnya sampai sekarang turun gitu. Begitupun dengan kemasan, banyak kemasan bagus di luar sana, tapi dari segi produk atau kualitas produknya tidak enak kayak gitu. Oke, yang ketiga yaitu kemasan yang pertama diambil. Setelah produk kita lulus uji ngangenin, katakanlah 80% angka repeat ordernya sudah terjadi, maka step selanjutnya yaitu masuk ke kemasan yang pertama diambil. Kuncinya ada yang pertama diambil, contohnya bentuk outlet ataupun dalam sebuah makanan yang tidak dibungkus, mungkin bentuk dari produknya mau lonjong ataupun bulat. Dan kalau dalam produk keripik seperti saya, mungkin kemasan yaitu standing portion gitu ya, itu merupakan kemasan yang pertama diambil. Jika kita ingin menambahkan nilai value editnya dalam sebuah produk, maka kita coba desain semenarik mungkin sehingga ketika produk kita dijajarkan ataupun disejarkan dengan produk-produk serupa, itu yang paling mencolok gitu ya, karena ini bakal menjadi sebuah daya tarik ketika konsumen membeli sebelum menyicipin produk kita. Tapi ketika memang kita produknya udah lolos uji ngangenin, kitanya udah pede gitu ya, karena kemasannya pun tidak akan berpengaruh besar terhadap cita rasa produknya, seperti itu. Istilahnya tidak akan mengecewakan konsumen lah. Yang keempat yaitu merek yang ngetop. Kemasan dengan merek yang ngetop sebetulnya hampir berbarengan ya, karena merek ini tuh suatu nama yang memang tertanam di benak konsumen ya, karena merek itu menggambarkan sebuah produk kita lah. Saya pribadi pun mengambil nama El Pota dari pota ya, potato, supaya memang teman-teman ataupun orang-orang di luar sana, konsumen itu tidak terasosiasi dengan nama-nama lainnya lah. Istilahnya jangan sampai brand atau merek kita tuh terasosiasi ataupun menggambarkan sebuah produk lain lah, ibaratnya kayak gitu. Oke, masuk kepada poin kelima dari verbal bukan laris, yaitu ada saluran distribusi sumber promosi, di mana memang saluran distribusi sumber promosi artinya ketika kita mendistribusikan sebuah produk melalui saluran-saluran distribusi, ya kita harus barengi dengan promosi, karena di saat nantinya produk sudah tersebar tapi tidak ada promosi, ya nantinya produk kita bakal tertimbun di saluran distribusi tersebut. Pun sebaliknya, ketika promosi gencar gitu ya, ngadain promosi tapi tidak dibarengi dengan distribusi, nantinya orang akan bingung gitu ya ketika mau mencari produk itu terus kemana. Dalam materi ini Mas J menyebutkan ada 10 saluran distribusi yang memang sudah digabungkan dengan saluran distribusi terbaru, yaitu pergudangan. Pergudangan ini di mana You Business bekerja sama dengan JNE yang membuka saluran pergudangan gitu. Jadi produk-produk kita bisa dititipkan di sana, tidak ada minimal atau maksimal kalau tidak salah ya. Jadi produk tersebut dititipkan, nanti ketika ada pesanan kita langsung melemparkannya ke gudang tersebut gitu. Jadi packing, pengiriman langsung dari sana. Kita tidak perlu repot lagi mempacking produk kita karena sudah diurusi oleh pihak JNE. Ada 2 pergudangan sebenarnya, ada yang di Cimanggis dan di Solo. Selain pergudangan masih banyak lagi sebetulnya yang umum. Untuk produk saya pribadi di Alpota mungkin nantinya akan melakukan saluran distribusi berupa reseller. Selanjutnya yang keenam yaitu penyebar virus gitu ya. Penyebar virus ini dimana memang kitanya membuat produk kita menjadi viral di pasaran. Contoh sederhananya sebetulnya ketika kita ingin menguji sebuah produk kita tapi susah untuk memviralkannya seperti apa. Di tempat saya di kuliah di Semarang itu ada tukang bakso. Dia sebenarnya produknya uji ngangeninnya di bakso, tapi dengan membuat dia viral itu dengan cara misalkan tukang baksonya dia memakai jas, benar-benar memakai pakaian kantor, sehingga orang tuh ingin mencoba terlebih dahulu gitu dari kondisi viral tersebut. Ataupun sederhananya lagi itu bisa kita dengan mengikuti lomba-lomba, entah itu yang diadakan oleh pemerintahan atau apa, sehingga nantinya ketika kita alhamdulillahnya juara gitu ya, kita bisa diliput media, viral di beberapa media, sehingga nantinya
produk kita tuh gampang dikenal gitu. Jadi penyebab virus ini pun bisa ada 3 poin, entah itu di star ataupun bisa disebut dengan selebgram, artis gitu ya, kita mengiklankannya di orang-orang tersebut. Yang kedua melalui sosial media tentunya menjadi salah satu optimasi online saat inilah, karena orang pasti hampir semuanya mempunyai sosial media. Yang ketiga itu melalui komunitas ini tuh nanti biasanya kalau kita menjual produk di salah satu orang itu yang tergabung dalam sebuah komunitas, contohnya itu kerudung misalkan ya, kerudung di sebuah komunitas muslimah gitu ya, ya nanti produknya bakal orang-orang yang kenal dia tuh bakal ikut membeli gitu, karena dalam sebuah komunitas kan harus bareng-bareng kayak gitu. Oke, yang terakhir yaitu pengungkit konversi, dimana memang pengungkit konversi ini tuh kita pengen memperbesar konversi gitu, dari mulai tadinya traffic, prospek, konversi hingga akhirnya jadi konsumen. Traffic itu gampangnya kan orang yang lewat di depan toko kita lah, ibaratnya kalau di sosial media ya orang yang ngelihat media sosial kita gitu, itu namanya traffic. Beralih ke prospek ini ketika memang kalau di jalan orang ketika udah ngelirik ya dia berhenti ingin ngelirik produk kita gitu. Nah, pengungkit konversi ini ketika dia berhenti ya dia beli gitu, dia beli produk kita. Nah, dimana memang poin ketujuh ini tuh pengungkit konversi untuk memperbesar tingkat konversi seseorang. Ketika produk kita udah lolos uji ngangenin, kemasan bagus, merek bagus, nah tinggal akhirnya kita coba ungkit lah, istilahnya konversinya tuh diperbesar. Ada beberapa hal untuk memperbesar konversi, bisa dengan cara free ongkir, bisa dengan cara diskon, ataupun COD mungkin bayarnya. Diskon misal dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, ataupun free ongkir hanya untuk daerah tertentu gitu. Nah, nantinya bakal banyak itu orang yang beli produk kita, menjadi pembeli, ya mudah-mudahan menjadi repeat gitu, menjadi konsumen nantinya kayak gitu. Selanjutnya saya akan berbicara tentang action plan apa yang akan dilakukan oleh Elpota ke depannya. Setelah mempelajari formula bisnis ini, terutama dalam 7 formula buka langsung laris, Elpota sendiri akan melakukan fokus pada uji ngangenin, karena produk kita dibilang uji ngangenin lolos atau belum, mungkin belum. Dilihat dari angka repeat order tentunya masih sangat rendah, masih di angka sekitar 16% gitu ya. Tapi dilihat dari orang ataupun komunitas yang nyicipin produk kita, ngambil lagi, ya dia udah sebetulnya. Nah, kita saat ini lagi memvalidasi hal tersebut dengan cara bakal diadakan diskon untuk hanya satu rasa aja gitu. Kita bakal fokus terhadap satu rasa, kita adakan diskon di harga rasa tersebut, kita kasih keterbatasan tadi didesak hanya untuk misalkan 100 piece produk Elpota dari tadinya 15.000 katakanlah jadi 5.000 gitu, karena nantinya kita akan mintakan feedback ke pembeli-pembeli tersebut, apa kurangnya produk kita. Setelah memang kita tahu tuh datanya produk kita tuh kurangnya apa, ketika kita tahu ya kita perbaiki. Nah, setelah diperbaiki nantinya kita tawarkan lagi ke konsumen tersebut apakah produknya sudah sesuai dengan apa yang target market kita harapkan atau tidak. Jadi feedback pun kita coba analisis, ketika yang minusnya itu lebih dari 50% ya kita perbaiki, tapi ketika yang minusnya itu hanya orang-orang tertentu ya berarti orang tersebut bukan target market kita. Kayak gitu mungkin apa yang bakal dilakukan Elpota untuk kedepannya. Kita akan fokus di uji ngangenin, lanjut ke tahap nantinya kemasan dengan merek yang top. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.